desktop VoxPro-nya ya. Seperti halnya paket aplikasi biasa pemrograman VoxPro, di sini juga mengenal komponen-komponen yang kita nanti akan gunakan. Yang pertama yaitu adalah menu. Menu di sini ada menu file, edit, view, format, tool, program Windows, dan help. Menu file ini digunakan untuk mengelola file program kita nanti. Kemudian yang berikutnya adalah menu edit, nanti akan digunakan untuk pengeditan script program kita. Berikutnya adalah view. View di sini adalah mengelola tampilan kita. Nah, ini kebetulan yang aktif adalah toolbar. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan toolbar seperti ini. Misalkan kita akan mengaktifkan report control, kita oke. Nah, perhatikan di sini ada tampilan report control. Kalau tidak kita gunakan, sebaiknya kita tutup saja biar tidak terlalu memenuhi layar. Nah, yang biasa ditampilkan adalah standar. Ini adalah toolbar standar. Berikutnya adalah format. Format di sini digunakan untuk mengatur formatting dari naskah program kita. Tapi ini jarang kita gunakan kecuali untuk dokumentasi. Berikutnya adalah tool. Tool ini digunakan untuk menampung fasilitas-fasilitas yang ada di dalam VoxPro. Mulai dari wizard di sini, yaitu adalah sebuah penonton yang dapat kita gunakan untuk membuat tabel, query, form, report, sampai di sini web service. Kemudian di sini ada makro, class browser, ya, sampai di sini ada debugger. Ini digunakan untuk melihat kesalahan program kita nanti. Jadi kalau kita pilih, di sini nanti akan kelihatan program kita itu salahnya di mana. Gitu. Tombol ini adalah untuk menghentikan program, ini untuk melanjutkan program. Nah, kalau kita akan menghentikan, maka nanti kita pilih ini dulu. Ini untuk debuggingnya. Kemudian ada lagi adalah option di sini. Option di sini digunakan untuk mengatur setting, ya, setting awal dari VoxPro. Oke. Kemudian di sini ada program, digunakan untuk menjalankan program. Untuk menjalankan program, cancel untuk menghentikan program, resume melanjutkan program, suspend di sini untuk menghentikan sementara, compile di sini untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mesinnya. Untuk menjalankan program dapat juga kita lakukan di sini. Ini adalah perintah untuk menjalankan program atau running program. Kemudian di sini ada window. Window di sini digunakan untuk mengatur jendela layar kita di sini. Nah, di sini ada yang nanti akan sering kita gunakan, command window, data session, dan property window. Ya, command window ini adalah command window. Jadi kalau kita ingin menampilkan, tampil. Kemudian ada data session ini. Kemudian ada property window. Ini property windownya. Ini akan kita gunakan kalau kita perlukan saja, kalau tidak ya dapat kita matikan. Kemudian berikutnya adalah menu help. Di sini digunakan untuk yang penting di sini adalah untuk melihat ini fasilitas dokumentasian. Ya,
Nah, di sini dibagi menjadi 4 tab ya di sini. Di sini adalah isi dari tutorialnya. Di sini sudah bisa melihat satu persatu sesuai dengan urutan isi di sini. Kemudian dapat juga kita cari indeksnya. Misal kita tuliskan use gitu ya, use, maka kita akan ditampilkan pilihan yang terkait dengan use. Kita bisa memilih salah satunya, misalkan use function. Di sini kita display. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, perhatikan di sini ada bentuk umumnya, dan paling bawah di sini adalah contoh ya, contoh penggunaannya. Jadi silahkan saudara bisa baca sendiri nanti. Berikutnya dengan search kita bisa mengetikkan suatu kata, misalkan uses, bisa list topik. Nah, ini adalah semua yang terkait atau yang ada kata-kata use ditampilkan. Kemudian favorit di sini akan menampilkan nanti kalau yang sering kita gunakan. Oke, silakan nanti saudara menggunakan ini untuk untuk pedoman penggunaan perintahnya. Kita kembali ke desktopnya. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan yaitu ini option ya, nanti kita bicara belakang aja. Kemudian yang berikutnya adalah toolbar. Toolbar di sini tadi sudah kita bicarakan ya, toolbar. Kemudian di sini ada area yang luas ini. Ini adalah jendela tampilan nanti atau area kerja kita nanti di sini. Kemudian paling bawah di sini baris status. Ini baris status. Ini adalah untuk menampilkan mode inset atau override ya. Di sini mode numlock ya, numlock. Di sini mode caps lock-nya. Gitu. Jadi kalau caps lock itu kita tekan, nah ini mati. Caps lock kita tekan lagi, mati di sini. Kemudian numlock juga sama, nanti akan tampil di situ numlock. Kemudian di sini adalah insetnya. Oke, kemudian ada juga jendela command window ya, di sini command window. Nah, jendela command ini adalah digunakan untuk memberikan perintah langsung pada FoxPro. Misalkan saya berikan perintah 5 ditambah 7, saya enter. Anda perhatikan ya, tampilnya di sini. Gitu. Jadi ini adalah perintah langsung dengan memberi tanda tanya 7 9, begitu seterusnya nanti. Berikutnya yaitu adalah jendela property. Jendela property di sini adalah akan menampilkan properti dari objek yang aktif saat ini. Nah, kebetulan saat ini yang aktif adalah screen ya. Maka screen ini dapat kita ganti-ganti sebetulnya. Kita ganti-ganti. Mau kita kasih tampilan di sini misalkan Microsoft Visual FoxPro Q misalkan, saya enter. Nah, ini Anda perhatikan di sini tampilannya, ini captionnya ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian yang penting lagi tadi adalah option ya, option. Anda perhatikan di sini option tadi digunakan untuk melakukan setting terkait dengan konfigurasi awal FoxPro. Anda perhatikan di sini ada set as default. Kalau ini nanti kita tekan, kalau setiap kali kita mengadakan perubahan nanti kita tekan, maka setiap kali nanti FoxPro itu kita buka, maka settingnya akan sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan begini, file location ya, file location ya. Di sini ada default directory. Kita bisa mengubah default directory-nya, misalkan kita modify. Nah, kita pilih use default directory, kemudian kita buka. Misalkan akan saya arahkan ya ke D misalkan, nah, data misalkan ke contoh misalkan, saya oke. Ya, maka setiap kali nanti FoxPro nanti kita buka ya, nanti default directory-nya adalah contoh ini DE gitu.
Kemudian yang sering juga harus kita atur adalah regional di sini. Regional. Nah, di sini adalah mengatur tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu ini dapat kita atur berdasar settingan waktu yang biasa kita gunakan. Kalau tidak, ini settingannya dengan format Amerika. Di sini bulan dulu, tanggal, baru tahun. Ya. Tanggal, bulan, tanggal, tahun. Kalau saya pengen seperti yang kita gunakan, kita bisa milih Itali. Dan perhatikan di sini tanggal, bulan, dan tahun di sini baru. Di sini ada untuk date separator. Ini untuk memilih pemisah tanggal, ya, pemisah tanggal dan bulan. Kemudian di sini untuk menampilkan abad, ya, tampil atau tidak di sini. Kemudian di sini untuk menampilkan 24 jaman, ini atau 24 jaman di sini. Perhatikan di sini detiknya mau ditampilkan enggak? Oke, itu ya. Kita biasa gunakan ini 24 jaman. Kemudian berikutnya adalah currency format mata uang. Kalau kita pakai mata uang, ya kita pilih Rp gitu. Maka jelas di sini Anda perhatikan tampilan mata uangnya ini. Kemudian di sini pemisah ribuan. Biasanya kita gunakan titik, kita ganti titik. Kalau di sini pemisah desimal, kita biasa koma. Kemudian ini adalah panjang desimal. Anda perhatikan tampilan seperti ini. Nah, kalau ini kita tekan OK, maka selama Foxrow ini belum kita matikan, maka settingannya akan sama dengan ini tadi. Tapi kalau ini kita beri perintah set as default, ini kita tekan, maka walaupun Foxrow ini nanti kita matikan, kemudian nanti kita hidupkan lagi, maka akan menggunakan setting yang kita atur ini tadi. Nah, misalkan saya OK. Nah, kalau seperti ini berarti hanya selama Foxrow belum kita matikan. Oke, itu saya kira perkenalan untuk